Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senar syiar Islam mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Iman edan, iman edan, semua ulama disalahkan. Iman edan, iman edan, semua dianggap bodoh, yang benar hanya Imad bin Sarman. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia ya ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Numay, 2 Ad-Dhahab, 3 Ad-Dhib, kemudian 4 Al-Attas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bar, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barum, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Batah, 14 Al-Buftaim, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Ghumri, 17 Al-Ghusn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddar, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Hiyid. Kemudian 25 Al-Jazirah, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat. Kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi, Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Qirishah, ya, 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Masyhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugabir, 45 Al-Mukhdar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyakh, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Gutban, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Ar-Rakhilah, 56 Ar-Rawsan, 57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B begitu. Jangan ntar As-Segaf protes ya. Ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya kita taruh di hak ya ikhwan. Baik, selanjutnya saudara ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Salabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bah Husain, 74 Bajahdab, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara. Kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeban. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba Umar, 78 Balghis, 79 Bilfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda ini. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Bin Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya ikhwan. Karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syihab dan bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'ak, 92 Jamalul Lail, 93 Maulad Dawilah. Maulad Dawilah paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya kawan,
ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafaraj. Di Yaman udah nggak ada. Ya, jangan-jangan ntar orang Yaman bingung. Ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang yang berikutnya saudara. Itu tadi dari Walidul Faqih. Yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Ini 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya, ikhwan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1, Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai dal, habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar. Ntar jangan dibilang habaib Aidid. Wah tuh turunan Aidid semua tuh. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah ini menarik. Ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Adilala. Keturunan memang banyak di India ya ikhwan. Kemudian yang ketiga Al-Auhaj, yang keempat Al-A'yun, yang kelima Al-Babtin, yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bid, yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil, yang kesepuluh Azmat Khan. Ternyata Azmat Khan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 Bahasan, yang ke-15 Bahasim, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya ikhwan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya ikhwan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Iya dari Inggris nih. Dipikir bangsa Smith ini ya ikhwan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Smith itu satu pongkol tuh. Bin Smith, Al-Haddad, Basurrah sama Azmat Khan. Satu pongkol. Dan yang ke-20 bin Thohir saudara. Nah ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian namanya Hendra. Saudara, tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang bukan Tubagus ngaku Tubagus, ada orang bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo, ada orang bukan Azmat Khan ngaku Azmat Khan, ada orang bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, ada orang bukan Alatas ngaku Alatas. Saudara, bukan Asegaf ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya, jadi bukan jadi kalau ada Azmat Khan yang palsu diserang, bukan Azmat Khan-nya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan Azmat Khan, mereka ngaku-ngaku sebagai Azmat Khan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faedah. Tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab jangan diumum-umumin, kalau perlu nih itu bagus jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun temurun
dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para wali songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nih nasab wali songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin dia ke tengah-tengah, dia sambung ke tengah-tengah, oh saya dari Maulana Yusuf juga, sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu, ini dikarang-karang saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi saudara, banyak yang mencuri nasab saudara. Nah dulu para habaib begitu juga sama saudara pada awal datang, cuma bedanya habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Asmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya ya ikhwan. Ini yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata ya ikhwan. Ada orang dia ngaku Alaidrus dari dari Aceh. Satu kampung Alaidrus semua, udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui beda tuh ya ikhwan. Nah kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Alaidrus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu saudara. Enggak semua bisa melapor, enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos, mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah kadang-kadang kabar itu lambat ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua, tapi setelah itu hubungan kami putus, kami nggak tahu nih dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya, kan mesti diperiksa. Saya bin A bin B bin C ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah Robito mesti buktiin betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah Anda boleh lihatlah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab dari Robito. Khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki Alaidrus Pacitan waktu itu pernah jadi masalah awal ya. Alaidrus di daerah Pacitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki di mana kubur kakeknya, di mana kubur datuknya, dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu, dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi baru diakui sebagai Alaidrus ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah nih. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang, takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun saudara dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi saudara,
itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alwi, diubah dia jadi Kazimi atau jadi Bukhari atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alwi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu, ya pantas saja barusan Buya Qurtubi ngamuk menca-menca. Nah, jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asy-Syaikh Kiai Haji Tubagus Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Nah, kenapa? Kalau yang asli nggak pakai, yang palsu rame-rame pada pakai. Nah, jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsul Zahira ditahqiq daripada Sayyid Diya Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah cakep tuh. Udah nggak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya. Silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin nggak tuh? Ngakuin. Sudah, saya tulis, saya akuin. Iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakui, nggak apa-apa. Nggak usah bikin ribut, ya ikhwan. Nah, apalagi nasab Wali Songo diobok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ingat edan, semua ulama disalahkan. Ingat edan, semua yang bodoh yang benar hanya Imad bin Sarman.